lama ku menanti dirimu, tak tahu sampai kapankah. Sudah lama kita bersama-sama, tapi segini sajakah? Entah sampai kapan, entah sampai kapan. Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Aku tak mau menunggu terlalu lama, terlalu lama. Oh, oh. Sadarkah kau, ku adalah seorang pria. Aku tak mungkin mengulang. Sadarkah kau, kau menggantung diriku. Aku tak mau menunggu. Entah sampai kapan, entah sampai kapan. Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Aku tak mau menunggu terlalu lama, terlalu lama. Oh, aku tak mau menunggu terlalu lama, terlalu lama. Oh, hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Oh, aku tak mau menunggu terlalu lama, terlalu lama. Oh. Halo pemirsa Etalase, kita jumpa lagi di Etalase edisi kali ini tentunya dengan tema yang menarik dan juga narasumber yang luar biasa. Dan saat ini di studio TVRI NTT kita sudah kedatangan ada Kak Jovan Manu dan juga ada Kak Andi Zulkifli. Nah mungkin banyak yang sudah tahu ya Kak Andi Zulkifli, ada Jovan juga. Kalau ngomongin soal Kak Andi ini pasti tidak asing ya di NTT, Mbak Omong Nonstop. Pasti banyak juga yang sudah nonton karya-karya dari Kak Andi, konten kreator dan juga founder dari BNS. Dan ini Jovan ini desain grafis di BNS. Nah, pemirsa Etalase kita akan ngobrol dan dengar sharing dari Kak Andi dan juga Kak Jovan gimana sih proses dari Kak Andi sendiri memberdayakan muda-mudi yang ada di Nusa Tenggara Timur di bidang kreatif khususnya untuk konten-konten yang menarik. Nah Kak Andi mungkin bisa diceritakan dulu ke pemirsa sekarang kesibukannya apa saja? Ya seperti yang Kak Esther udah tahu sekarang lagi running berbagai macam program yang kita lagi memang create bersama.
dan juga lagi mempersiapkan program-program baru, terus juga bisnis juga tetap jalan, terus ngajar juga tetap jalan, jadi memang banyak banget kegiatan yang lagi diurus saat ini. Oke, jadi lagi fokus menjalankan program-program yang sedang ini ya direncanakan. Kalau Jovan, kesibukannya apa? Sekarang sih ya kesibukan saya ngedesain di BNS. Jadi fokus di BNS ya setiap harinya. Setiap hari. Nah, Kak Andi, kita ngomong memberdayakan muda-mudi di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, mungkin hal-hal yang berbau dengan konten kreator itu sangat jarang ya kita dapati. Mungkin sekarang juga sesuai dengan zaman, lebih ke digital dan lain sebagainya. Tapi kalau Kak Andi ketika ke NTT sendiri, apa yang membuat Kak Andi punya kerinduan nih untuk memberdayakan anak-anak muda NTT? Kalau biasanya mungkin orang dari luar NTT ketika ke sini membuat suatu industri, pasti hampir 50% mereka bawa orang dari luar. Benar. Bukan hanya industri kreatif ya, industri lain pun seperti itu. Mungkin mereka masih ada stigma yang negatif lah soal NTT, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, Kak Andi sendiri kenapa ketika datang ke Kupang, ke NTT, betul-betul 100% semuanya anak NTT? Iya. Nah, ini juga sebenarnya dari apa ya Kak Esther, keresahan hati juga seperti yang tadi Kak Esther bilang bahwa kita punya stigma-stigma yang buruk gitu. Karena yang stigma yang buruk ini bukan cuman orang luar aja, segelintir orang luar yang berkata demikian, tapi bahkan kita punya orang sendiri juga kadang-kadang juga menganggap seperti itu atau membenarkan hal itu. Nah, akhirnya saya merasa bahwa kita ini kan kayak punya mata sama, ya kan? Semua hal yang kita punya sama seperti Barat Indonesia juga punya gitu kan. Dan kenapa kok kita tidak bisa seperti mereka? Karena penasaran akhirnya saya mencoba untuk bikin BNS di mana itu menjadi wadah bersama anak-anak milenial kreatifnya NTT dan akhirnya mulai merekrut satu dengan yang lainnya. Dan ternyata ketika sudah direkrut, diajarin manajerial yang baik, habit kerja yang bagus, mereka ternyata mampu dan bisa sama seperti anak-anak Barat Indonesia gitu. Jadi emang keren-keren sih anak-anak NTT kalau sudah diajarin. Betul. Tapi sebenarnya tergantung juga mentornya siapa. Iya, betul ya, tergantung. Memang tergantung mentornya siapa. Benar. Jadi kita juga berkembang tentunya di wadah yang tepat. Iya. Di wadah yang tepat, mentor yang tepat juga, dan Kak Andi ini salah satunya ya. Mungkin kita dengar dari Jovan ya. Jovan ini kan kurang lebih sudah berapa lama gabung di BNS? 7 bulan gabung di BNS. Gimana, bisa diceritakan setelah 7 bulan gabung di BNS, di mentor langsung Kak Andi gimana? Kalau pengalaman selama 7 bulan di BNS ini ya secara kerja ini, lingkungan kerja mungkin bukan cuma BTC tapi anak-anak BNS juga tahu kalau lingkungan kerja di BNS itu sangat nyaman, tidak terlalu banyak tekanan. Mungkin ini testimoni langsung ya. Mungkin kalau tekanan soal deadline aja ya, tapi soal mental itu nggak pernah. Jadi semua itu kalau di lingkungan kerja BNS itu selalu nyaman dan enjoy. Dan semua kan dikelilingi oleh anak-anak muda, jadi selalu chemistry-nya dapat, selalu enjoy aja sih. Positive vibes ya, Positive lingkungan vibe, kerjanya sangat-sangat suportif. Iya. Jadi kalau di Kak Andi ini kan, kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, Kak Andi di BNS sendiri itu ada 40-an orang ya? Sekarang 40-an orang. 40-an orang. Nah, 40-an orang ini tuh ada tantangan tidak sih mengatur mereka? Apalagi mereka ini kan seusia Jovan. Ada yang tadi Kak Andi bilang ada yang kuliah juga, ada yang ya umur 20-an lah. Itu tantangannya apa sih mengatur mereka? Tantangannya adalah karena karakternya pada beda-beda, terus juga metode pendekatannya juga kita harus beda-beda gitu kan. Jadi itu yang membuat menjadi challenging buat saya pribadi gitu. Dan so far karena mereka orangnya mau dengar, mau belajar, jadi kayak tidak susah juga sih. Sebenarnya tidak sulit, Kak. Nah, di dalam lingkungan BNS sendiri ini kan banyak orang ya. Pasti ada lah di satu lingkungan yang kayak ngelihat, oh ini satunya lebih dari
dia lebih nih, dia jago di sini, Iya. dia jago di sini. Gimana cara mengatur supaya mereka tuh tetap suportif gitu. Jadi tidak yang saling menjatuhkan, tidak saling iri kayak gitu. Gimana Kak Andi ngatur mereka seperti itu? Justru mereka harus belajar sih dari temannya. Kita tuh saling melengkapi. Jadi kalau bilang anak-anak di sana, khususnya anak-anak NTT, kan kita tuh kurang punya satu personal yang punya apa ya, set skill yang semuanya tuh dia bisa. Gitu. Nah, kita di NTT tuh kurang itu, Kak. Oke. Ya. Nah, karena saya tahu bahwa kita punya kekurangan adalah set skill yang tidak memadai dan tidak semua orang bisa semuanya, akhirnya gimana caranya kalian bisa bangun kerjasama di situ? Si A mungkin dia lebih hebat di desain grafis, si B dia lebih hebat di editing video gitu kan. Nah, mereka itu saling belajar gitu, saling ajarin kelebihan masing-masing dan akhirnya tumbuh yang namanya rasa solidaritas dan akhirnya membuat mereka bisa lebih kompak lagi gitu sih. Oke. Kalau Jovan, tadi kan Kak Andi bilang bahwa satu sama lain harus belajar. Iya. Nah, Jovan ketika desain grafis di BNS, tantangannya apa? Kalau tantangan sih mungkin lebih banyak hal-hal baru sih, kayak sebelumnya kan saya ini kan fokusnya di sosial media. Nah, semenjak bergabung dengan BNS itu kayak mungkin ada event yang di-handle sama BNS. Nah, saya kan juga masuk di desain properti. Nah, desain properti, nah sebelumnya karena dari sosial media masuk ke desain properti, nah hal yang baru buat saya. Kayak dari lanyar, dari ID card dan juga backdrop. Jadi dari situ mungkin tantangan baru ya belajar lagi, tahu-tahu banyak hal aja sih. Iya. Akhirnya banyak portofolionya Iya, ya. banyak portofolionya itu Iya, sih. keren. Iya. Oke. Nah, Kak Andi ketika mengatur adik-adik ini kita sebut adik-adiknya Kak Andi Iya, ya. benar. Adik-adiknya Kak Andi. Adiknya Kak Esther juga. Oh iya, adiknya. Mengatur adik-adik ini tuh pernah tidak sih ada rasa apa ya? Rasa yang seperti aduh jenuh. Mungkin Kak Andi memang enjoy dengan apa yang Kak Andi Iya, jalani benar. sekarang. Hmm. Tapi ada tidak sih di titik yang kayak lagi banyak kerjaan, terus mumet, terus mungkin ada problem ini, terus ya mungkin agak susah lah menghandle mereka. Iya, sebenarnya manusiawi ya kalau misalkan kadang-kadang mumet tuh seperti itu dan kalau saya bilang tidak pernah itu omong kosong ya kan, apalagi tiap hari itu kayak kita punya aja deadline yang harus kita kerjain. Tapi lagi-lagi sih Kak, yang selalu saya tanamkan dalam diri itu adalah saya luruskan niat dulu gitu. Saya luruskan niat, saya bangun ini untuk apa gitu, terus juga saya ngajarin mereka tuh untuk apa sih gitu. Semua alasan-alasan itu aku kumpulin jadi satu dan itu menjadi penyemangat kembali gitu. Dan saya juga tipikal yang kalau lagi mumet mending berdiam diri, terus kalau enggak nonton TV, nonton movie lah gitu, dan itu akan membaik. Itu sih Kak, nggak terlalu mahal sebenarnya, nggak terlalu mahal untuk apa ya, biaya healing. Biaya Oke, healing. jadi setelah sudah oke semua, Ya. bisalah diatur ya. Bisa diatur. Mereka juga pengertian soalnya Kak. Mereka tuh kalau lihat oh Kak Andi udah capek, Kak Andi udah mumet, kalau ditanya-tanya pasti responnya tuh akan kayak gini. Oh, jadi Maka mereka sudah tahu. mereka udah tahu dan mereka akan cari cara gimana mereka inisiatif untuk mengambil keputusan sendiri dan mereka bertanggung jawab akan hal itu dan itu bagus gitu. Iya. Berarti ada bagusnya juga ya kalau saya harus marah-marah terus ya, mumet terus ya. Akhirnya mereka bisa lebih inisiatif Betul, kan Kak? betul. Itu sih. Oke, kalau tadi kita juga udah ngobrol, Kak Andi sebelum ke Kupang pernah mengembara di berbagai kota. Iya. Nah, ketika sebelum ke Kupang mungkin Kak Andi bisa ceritakan sebelumnya di mana, terus sampai akhirnya momen ketika balik ke Kupang karena apa? Iya. Jadi memang di tahun awal 2018 itu aku sudah terbiasa untuk nomadic person. Jadi pindah-pindah tempat tinggal gitu kan. Gaya gitu ya, pindah-pindah tempat tinggal. Ya, jadi mulai dari Bali aku stay di Bali sekitar ada hampir setengah tahun. Nah, di Bali tuh belajarnya tentang seni. Jadi kadang-kadang sebelum belajar seni di Bali itu kan kalau lihat lukisan ataupun apapun yang menyangkut seni itu kayak biasa aja gitu. Ternyata setelah di sana didalamin dulu
oh ternyata sesulit ini ya, dan setiap warna tuh ada maknanya, setiap garis tuh ada halnya gitu, ada maksudnya gitu, dan akhirnya terbentuk dengan sebuah satu gambar gitu kan. Jadi aku lebih respect terhadap orang seni itu karena belajarnya di Bali, gitu. Terus belajar bisnis selanjutnya di Surabaya. Nah di Surabaya belajar bisnis gimana caranya supaya bercuan gitu kan. Jadi beda ya, dari Bali belajar seni tiba-tiba Surabaya bisnis. Ya bukan jual lukisan sebenarnya. Sebenarnya bukan jual lukisan, tapi belajar lebih ke gimana sih manajerial gitu di dunia bisnis, dan saya dapatkan itu di Surabaya khususnya dari mentor-mentor saya yang ajarin saya. Terus akhirnya berlabuhnya ke Jakarta hampir sekitar 2 tahunan, dan di sana belajar as a public speaker gitu, ngajar anak-anak, dan bahkan kita juga punya yang namanya Akademi Zenith. Akademi Zenith itu satu komunitas yang memang aku bentuk untuk ngajarin anak-anak berbicara di depan umum. Iya, dan kita udah ratusan alumni yang berhasil diajarkan dari Akademi Zenith itu. Dan baliklah ke Kupang setelah COVID mengusir kita dari Jakarta, kita balik ke Kupang karena di sana kan cancel semua kerjaan kan Kak. Iya. Jadi balik Kupang dan akhirnya lanjut pekerjaan di sini. Akhirnya adalah BNS. Ya, buat BNS di 2021. 2021. Pertengahan tahun. Oke. Kalau tadi Kak Andi sudah cerita dari kota Bali ke Surabaya, ke Jakarta, sampai akhirnya ada momen COVID, balik ke Kupang, terus buat BNS. Benar. Nah, BNS ini sendiri Kak, mungkin banyak yang penasaran, BNS ini sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Ada khususnya kah? Atau mungkin ada berbagai hal yang Kak Andi dan teman-teman BNS kerjakan? Mungkin bisa di-share ke kita? Ya, siapa tahu nanti akhirnya tertarik bergabung join di dengan BNS, kita gitu ya. Jadi kalau ngomong BNS, kita tuh sebenarnya production house, ya. Dimana kalau kita berbicara tentang production house, berarti kita meng-create apapun yang menyangkut produksi, baik itu dari segi apa ya, lebih ke digital ya, kayak konten iklan kita juga garap. Selain konten-konten yang ada di platform kita ya, kita garapnya konten iklan, terus juga company profile. Mungkin ada yang mau perusahaannya digarap oleh kita, silakan ya. Nanti boleh ya nomornya dibawain gitu, atau langsung DM aja kita gitu langsung kan. DM aja ke Instagram di Zulkifli __ ya, jangan lupa itu. Ya jadi memang kita juga garap itu Kak, terus kita juga kadang-kadang dipercayai untuk jadi event organizer, ya mengorganize satu project dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan karena kekurangan duit ya, bukan ya, bukan. Cuma memang apa ya, hal baru kan, hal baru, dan ketika ada orang yang mempercayai kamu untuk melakukan itu, kenapa kamu nggak ambil? Kesempatan nggak terulang 2 kali lagi kan, gitu. Ambil atau tidak sama sekali. Dan waktu itu tim bersikap untuk ambil dan kita mencoba. Mungkin ini juga salah satu faktor dari kemarin kita bikin festival namanya BNS Fest. Dan itu mungkin yang akhirnya orang-orang mempercayakan kita untuk ngelit eventnya gitu sih. Apalagi ya kayaknya sosial media kalau mau dikelola boleh ya, bisa over ke tim kita karena kita punya divisi sosial media manajemen. Ya tapi kalau saat ini kayaknya udah full ya, semua udah pada produktif Kak. Kalau ditambah beban lagi kasihan gitu. Terus apa, banyak sih sebenarnya, banyak hal yang kita garap. Kedepannya sih pengen one day kita punya studio layaknya TVRI punya studio yang keren banget ya kan. Jadi ya one day kita punya seperti itu sih. Amin. Oh jadi banyak ini ya, banyak apa namanya, pekerjaan yang dikerjakan di BNS. Jadi nggak hanya fokus satu. Bukan cuma fokus satu. Oke. Nah Kak Andi dan Kak Jovan dan pemirsa, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Andi dan Kak Jovan, tapi kita akan jeda sejenak. Tetap saksikan Etalase.
Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Aku terperangkap di antara dua hati yang mencintaiku. Ku bingung tak menentu siapa yang benar-benar mencintaiku. Mereka berlomba saling mencuri mendapatkan hatiku. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan? Bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta padanya aku pilih dia. Terima kasih karena Anda masih memilih menyaksikan Etalase, tentunya dengan tema memberdayakan muda-mudi NTT bersama Kak Jovan Manu dan juga Kak Andi Zulkifli. Kalau tadi 30 menit yang lalu kita ngobrol soal Kak Andi bisa sampai ke Kupang karena apa, terus kegiatan-kegiatan dari BNS dan juga Kak Jovan sendiri seperti apa. Nah, kita masuk ke konten-konten yang di-create oleh BNS. Ini kan banyak ya, ada dari YouTube ada, di sosmed juga ada. Nah, Kak Andi bisa cerita nggak sih setiap konten-konten yang dibuat itu terinspirasi dari apa? Oke, kalau dibilang terinspirasi dari apa, sebenarnya kontennya apa ya, lebih ke awal kita bikin Mbak Omong Nonstop itu karena kita pengen bahwa Timur Indonesia tuh belum ada channel multiprogram gitu. Ya lainnya TVRI lah gitu ya, TVRI ada Etalase, ada program-program yang lain kan. Nah, kita pengen ada satu YouTube channel besutan dari anak Timur Indonesia, tapi juga sama kayak yang di Jakarta, Kak. Gitu. Mereka juga bisa multiprogram, kok channel multiprogram bisa berhasil. Oh, ternyata bisa gitu. Dan kita buat itu di BNS. Dan kalau terinspirasi dari mana, lebih ke pengen aja ada multiprogram gitu. Jadi konten-kontennya kita mikirin ide-idenya dan buat oh ini bagus dan ini juga tidak berseberangan dengan value awal yang ingin kita bangun dan ya gas.
Oke. Kayak gitu. Kalau tadi kan ide-idenya muncul ya. Iya. Nah, itu tuh ide-idenya dari Kak Andi sendiri ataukah dengan tim, dengan Jovan dan lain-lain juga? Maksudnya diskusi nih, kita Iya. mau bikin misalnya kalau tadi jalan-jalan, apa sih sebutannya? Iya, BNS jalan-jalan. BNS jalan-jalan. Nah, itu BNS jalan-jalan itu pure ide Kak Andi sendiri, Iya. terus anak-anak ngikutin atau kayak ada diskusi dulu nih sama yang lain kayak kita mau Diskusi bikin sih. seperti ini kayak gini-gini. Nah, itu mungkin Leb- bisa diceritakan. Lebih ke diskusi sih Kak. Jadi kita memang bareng-bareng tuh discuss, terus juga mutusin ini alurnya kayak gimana. Tapi kalau untuk BNS jalan-jalan sendiri, untuk script writer-nya sebenarnya ada 2, aku sama Alif Buftem yang ada di Sumba saat ini gitu. Oke. Jadi kalau untuk skripnya kita berdua yang tektokan. Tapi kalau untuk bikin itu menjadi bagus, itu adalah kerja bareng-bareng sebenarnya. Jadi bahkan host kita juga kadang-kadang kasih masukan, ya Kak Panjo, Kastika gitu, mereka kasih masukan, Kak ini kayaknya bagusnya kalau kayak gini gimana gitu. Jadi emang apa ya, karena kita anak muda semua ya, jadi harus saling mendengar gitu. Iya. Ya, dan tidak ada yang kayak terlalu dituakan, jadi seolah-olah jadi super power di situ dan lo harus ikut saya ya, lo harus Iya. ikut ini ya. Pokoknya nggak boleh berubah lagi. Dan kita lebih fleksibel sih. Kita lebih ke, lo punya ide apa yang bagus, kita dengar dulu. Kalau ternyata cocok, kenapa tidak kita lakuin? Ya kan? Jadi lebih demokratis mungkin ya. Lebih Ya, demokratis. jadi bukan karena Kak Andi foundernya, Ya. lalu semua ide harus Kak Andi Tidak, nih. tidak, jadi tidak. anak-anak garap sesuai apa yang Tidak. Kak Andi mau. Jadi Ya. semua diskusi ya. Iya. Brainstorming. Oh, Iya. brainstorming. Kecuali idenya memang kurang bagus. Iya. Oke, itu tapi juga Kecuali nggak kurang langsung bagus. tidak langsung dibantah ya, Iya, tapi iya. mungkin oh ini kayak gini lebih bagus kayak jadi mental anak-anak yang di dalam situ juga nggak kayak oh jelek ya, yang nanti kan kedepannya mungkin ketika mereka sudah berani bersuara oh ini kayak gini, tapi mungkin oh kurang bagus nih, kedepannya mereka jadi pasif ya. Iya. Itu kan Andi Ya, nggak mau seperti tidak. itu kan? Kita bahkan jarang, kita ubah kata kurang bagus itu kalau dengan gini, gimana kalau kayak gini? Iya. Oke. Iya. Andai kan kalau dilengkapin lagi seperti ini kayaknya lebih keren gitu. Jadi bahasa-bahasa yang membangun yang kita ganti dengan kata-kata lu jelek mah gitu, maksud kurang bagus tuh ide mah buruk sadar keren deh kalau kita tambah ini gitu. Jadi proses discussnya jatuhnya kayak proses apa ya, counseling positive vibe gitu. Iya, iya. Ya kan, jadi kayak ngobrol udah kayak desain lah, kayak misalkan ini lagi ada Joe di sini, ya kan, desain lu kayak kurang bagus, mungkin mayoritas orang ngomong kayak gitu sih, ya bagus kalau warnanya lebih merah, gitu, atau ini kalau dipindahin ke sini lucu deh. Oh, Nah, jadi Tambah cara aset-aset. berikan masukannya tuh jatuhnya kayak gitu. Ya, kecuali mungkin kalau kita udah sangat dekat ya, akhirnya bahasa sarkas keluar. Lu ngapain sih kayak gini? Gitu. oke. Ya, itu kalau sudah dekat. Tapi biasanya kalau dengan anak-anak, apalagi anak-anak magang, ngomongnya kayak gitu. Nah, anak-anak magang. Nah, Joe Iya. ini juga salah satu alumni magang ya, Ya. alumni magang di BNS. Ya. Mungkin bisa diceritakan awal mula sampai sekarang nih sudah gabung di BNS. Ya. Ya. Berawal dari magang. Itu gimana ceritanya, Joe? Jadi ceritanya Jujur itu aja, Joe. Jujur. Oke, ceritanya itu dulu sebelum BNS buka program magang itu udah aware sama BNS karena sering muncul di YouTube kan. Oh iya, YouTube, sosmed. Podcast, apa segala macam. Ju, satu kali teman saya dia ngirim chat, WA dia kasih tahu, bilang kayak, Jo ini ada program magang nih dari BNS. Oh, BNS yang bikin konten-konten menarik. Iya. Jadi, oke lah saya sama Padahal dulu dia pembenci BNS loh, Kak. Wah, enggak juga. Wah, siapa bilang? Jadi, saya sama teman saya, oke kita bikin CV kita, terus kita kirim ke BNS. Oke. Gak lama dihubungin, ayo ini kamu lolos, jadi datang ke kantor untuk interview. Itu dihubungin sama Kak Andi atau Dari tim? manajer. Oh, dari manajer. Ya, manajer. Jadi sudah, saya sama teman saya datang, terus interview. Hasil akhirnya mungkin kurang beruntung ya, jadi teman saya yang masuk saya tidak. Oh, Jadi sama-sama Iya. sama-sama melamar magang di posisi yang sama. Iya. Beda sih. Oh, Kalau berbeda. saya awalnya tuh mau jadi Videographer. videographer. Oke. Teman saya copywriter, content creator. Tapi yang
terpilih kayaknya. Kurang teman menarik waktu itu interviewnya, kan saya yang interview Kak. Jadi kurang menarik, kayaknya saya skip. saya. Dari situ Ya itu yang pikiran kalau kayak batch 2 nggak ikut lagi nih. Tapi Oh, sempat kecewa ya, ya? sama tempat kecewa. Tapi karena teman saya selalu ceritain pengalaman magang Di di BNS, BNS. dia kayak wah kayaknya seru nih. Jadi setelah teman saya selesai, terus akhirnya dia kasih tahu nih, Cok, Masih ada lagi. masih ada nih batch kedua. Oke, saya apply nih. Tapi bukan sebagai videographer, karena saya tahu teman saya kasih tahu bilang ini ada butuh desain grafis nih. Oke. Saya bilang oke. Saya apply-nya sebagai desain grafis. Langsung diterima. Lolos, langsung dapat project. Kan setiap batch ini bakal dikasih project-project dari Kak Andi. Iya. TB 1, 2, 3 itu. Nah, kebetulan di batch kedua itu langsung dikasih project besar. Itu BNS Festival Sumpah Pemuda. Oh, langsung BNS Iya, Fest mereka itu? tuh yang justru kita tuh nggak pakai IO loh Kak. Iya. Oke. Kita sama sekali event BNS Fest kemarin tuh nggak pakai IO dan IO-nya adalah anak-anak magang. Iya ampun. Wah, tapi Jadi keren. gambling sangat banget, ngajarin manajemen mereka gitu kayak mereka tuh sampai kayak apa sih FOH mereka nggak paham, LO mereka nggak paham gitu Kak. Bayangin, saya harus ngajarin mereka LO tuh kayak Satu gini, persatu, gini. iya. Ya, SODI, stake manager dan lain sebagainya. Tapi itu BNS Fest yang dijalankan oleh anak magang tuh keren loh. Iya. Oh, jadi ada Jo di balik itu Iya. juga waktu magang. Dia ngedesain media sosial. Media sosial, keren. properti desain, ya itu semua. Semua dia yang kepalanya waktu itu. Lanjut Jo, terus pas gabung langsung dikasih event BNS. BNS. Terus Karena sebelumnya hanya berbekal kayak desain media sosial, terus tiba-tiba diberi tanggung jawab nih, ini kamu selesain ngerjain desain properti untuk keperluan BNS Fest. Iya. Ya itu sempat rada wah. Sini nggak pernah desain kayak gini, yang ID card apalagi backdrop yang ukurannya Besar, iya. besar. Jadi sempat kayak waduh gimana nih. Tapi akhirnya mungkin sama berkat kakak-kakak mentor dan orang-orang yang saya ketemu di BNS itu bisa saling berbagi sharing. Jadi akhirnya proses pembelajaran dan pengerjaan juga terbantu banyak sih. Jadi saya juga belajar banyak soal desain-desain, cetak-cetak dan sebagainya. Ini beneran. Beneran Bukan lah. karena dia bukan di karena samping. kan dia ada kan. Makanya setelah itu event-event berikutnya udah di luar kepala. Iya. Wede. Langsung Karena cek, cek, iyalah cek, cek. pas magang langsung dikasih Yang event besar, Ya. event besarnya BNS. Benar. Jadi pas ke depannya kan kayak oh Ya sudahlah. udah kecil. Tapi juga bisa. tidak Tapi tidak tetap serius. iya Tetap serius, tidak tetap meremehkan profesional, kan. ya. Oke. Nah terus tadi Kak Andi sempat singgung bahwa ketika Jo magang ini ada cerita lucu. Iya. Cerita lucunya seperti apa itu? Ya, cerita lucu karena dia tidak diterima Oh, oleh itu, saya. batch pertama itu. Batch pertama dia gagal. Karena sebenarnya memang lagi-lagi Kak ya, kalau berbicara tentang industri kreatif, berbicara tentang dunia profesional kerja, kita butuh yang punya attitude bagus. Gitu. Kalau lu nggak punya attitude yang bagus, sorry to say, lu nggak akan dipakai gitu. Jadi kalau ada yang bilang, dan saya tuh tipikal orang yang apa ya, tanpa perasaan tuh. Oh ketika kerja tanpa perasaan gitu. profesional Kak. sekali Iya, ya. Saya tipikal orang yang tanpa perasaan. Jadi kalau lu salah ya salah, gitu loh. Oke. Lu bagus ya bilang bagus. Jadi nggak neko-neko dan kalau attitude lu buruk ya populasi di dunia ini kan banyak banget kan. Iya, banyak kan? pilihan. Banyak pilihan dan kenapa harus mempertahankan satu orang yang memang tidak mau berubah gitu. Ya. Tapi diberikan kesempatan berubah ya, cuman Kalau memang kalau masih memang sudah tidak bisa lagi ya udah deh, udah tabiat gitu kan. Jadi mendingan say goodbye dan ajak anak-anak yang mau berkembang mau lainnya. berkembang, iya kan. Itu sih Kak. Jadi attitude is number one. Keren. guys. Mungkin TVRI juga harus belajar juga ya bahwa attitude itu penting Kayak juga kita ya. yang Jadi belajar dari TVRI. iya, tapi maksudnya kita juga belajar, saling belajar Iya, lah. iya. Jadi misalnya punya skill yang oke, tapi kalau attitude-nya kurang juga itu kan sebenarnya membawa Benar. nama baiknya Benar. BNS, nama baiknya TVRI juga, Yes, dan iya. nama baik instansi lainnya juga. Karena apa ya, ketika orang-orang yang berada dalam suatu wadah itu kan mereka kayak apa ya, gambaran dari wadah itu sendiri. Nah kalau misalnya kita sudah berperilaku yang kurang baik, nah itu berarti
kantor atau tempat kita bekerja juga dicap seperti itu. Benar. Itu sih yang benar-benar harus harus dilestarikan budaya untuk good attitude ya, yang lu harus Penting punya sih. di dunia kerja tuh emang penting banget. Betul. Kak. Ya karena untuk jadi buruk itu kan sangat mudah. Gitu loh. Betul. Untuk jadi baik itu butuh konsistensi. Dan saya selalu bilang sama tim bahwa kita kalau udah ambil satu project atau bikin sesuatu, maka tuntasin dan lakukan yang terbaik. Jangan pernah nilai berapa duit yang kamu dapat, gitu. Karena ketika sesuatu itu kamu nilai dengan duit, akhirnya kamu bekerja seberapa besar uang dulu, Sesuai nilai ya kan, uang, sesuai ya. nilai uangnya. Dan saya pikir itu nggak akan mengeluarkan kita punya potensi dalam diri kita untuk totalitas dalam berkarya gitu kan. Dan anak-anak mau dibayar ya contoh lah 100.000 pun mereka tetap bikin servis yang sejuta, 1,5 gitu. Itu yang pengen banget untuk selalu Diterapkan di BNS. Karena di BNS kalau Kak masuk nanti ya sekali-sekali datang Iya, boleh sekali. Sekali-sekali datang kita ngopi di sana. Circle-nya anak-anak di sana tuh benar-benar masuk dari pagar kantor aja udah positif gitu loh. Ya kadang-kadang bikin moodnya enak aja. Kadang mau marah mereka juga udah lucu gitu. Aduh lucu adik-adik. Iya, lucu dengan tingkah mereka sendiri, sibuk dengan mereka punya deadline sendiri. Jadi ya puji Tuhan loh dapat anak-anak, dan ini membuktikan bahwa ternyata siapa yang mentor kamu, lingkungan kamu seperti apa, Itu penting. terus juga manajemen kamu bagaimana yang dikasih oleh mentor kamu, yang diterapkan oleh mentor kamu akan membentuk karakter anak-anak kita gitu loh. Dan ini membuktikan bahwa anak-anak NTT juga bisa melakukan habit kerja layaknya saya waktu kerja di Jakarta gitu. Iya kan? Dan ternyata NTT keren gitu, anak-anaknya keren. Nah, kalau tadi kan Kak Andi sempat di Jakarta, sempat ngajar banyak orang yang ikut kelasnya Kak Andi. Terus pas udah di sini, udah ada BNS. Nah, di YouTube nih kan BNS banyak sekali ya viewersnya. Pernah Amin. juga tidak anak-anak didik Kak Andi dulu di Jakarta nonton juga. BNS. Terus mereka gimana responnya? Kadang ada yang tidak paham dengan bahasa Kupang yang mungkin disampaikan oleh narasumber. Kadang-kadang minta Kak Andi tolong dong kasih subtitle. Soalnya yang kita paham Kak Andi punya cara bicara aja, sisanya kok kita nggak paham gitu. Oh iya, makanya kenapa di program Mirror kita kasih subtitle juga pada saat ada narasumber yang pakai bahasa Kupang, ya kan. Terus mereka mereka suka, bahkan mereka yang bantu-bantu untuk share. Karena mereka kan sekarang banyak yang kuliahnya di luar negeri, Kak. Gitu, keren banyak ya. yang kuliahnya di luar negeri dapat beasiswa dan lain sebagainya, tapi bukan beasiswa yang lagi hangat-hangat sekarang ya. Beasiswa. Jadi beasiswa dan mereka kuliah di sana. Dan konten apa yang mereka paling suka nonton kalau di BNS? Kan banyak acara kan? Mirror mereka suka, misteri horor. Iya kan, terus juga mereka suka BNS jalan-jalan juga, BNS kebanyakan suka karena kayaknya Explore pariwisata NTT ya? Wisata online. Iya, mereka suka itu sih. Gitu. Dan pernah, karena dari lihat kontennya Kak Andi nih, kan BNS jalan-jalan itu kan bagus sekali ya, maksudnya dikemasnya tuh kayak oh my god menarik. Mahal Kak produksinya. Iya, makanya ada harga lah ya. Ada harga gitu. Itu pas ngelihat BNS jalan-jalan yang contohnya yang ke Sabu ya. Iya. Itu kan keren sekali, sedangkan mungkin orang-orang di luar NTT itu taunya NTT itu Labuan Bajo kebanyakan. Nah, terus pas ngelihat itu mereka jadi pengen ke Sabu. NTT juga tidak? Iya. Justru kita dapat sanjungan dari salah satu blogger dari Thailand. Oh iya. Terkait program kita BNS jalan-jalan. Padahal sebenarnya pengen banget dari pemerintah sih. Oh iya, mungkin dari sini kita juga bisa ini ya. Kita bisa ada yang nonton lah dari dari Pemprov. Iya kan? Oke. Jadi memang menarik. Menarik, dan akhirnya mereka kasih bilang oh ternyata NTT timur Indonesia tuh bagus gitu. Dan keren. Jadi ada juga akhirnya yang mereka bagusnya. juga jadinya pengen datang ke NTT. Iya.
Oke, Kak Andi dan Jovan kita akan lanjut ngobrol lagi, tapi kita akan jeda sejenak dulu. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose, but I chose to do. So go easy on me, on me. Terima kasih Anda masih memilih menyaksikan Etalase di TVRI NTT bersama Kak Jovan Manu dan juga Kak Andi Zulkifli. Nah, Kak Andi, kalau tadi kita ngobrol soal konten-konten yang dihasilkan oleh BNS, banyak yang nonton selain di NTT, anak-anak didik Kak Andi juga yang dulu di Jakarta, yang sekarang sudah di luar negeri, mereka juga akhirnya tertarik juga mungkin suatu saat akan datang ke NTT. Bahkan sudah datang nggak? Oh sudah datang, Ya, dan berkat, ke destinasi ya, yang... berkat BNS jalan-jalan kemarin itu juga ada yang sampai yang dari Turki, mereka ke Wairebo, hanya Wairebo. karena penasaran dengan Wairebo tuh kayak gimana sih, kok bagus banget di video. Iya. Gitu. Dan akhirnya memang bagus. Oke, nah menghasilkan konten yang sangat menarik ini di YouTube yang sampai banyak viewersnya itu pastinya kan ada tantangan-tantangan juga. Nah, ketika turun ke lapangan untuk memproduksi BNS Jalan-Jalan ini, beda tidak sih dengan tantangan ketika mungkin di Kupang ada event? Pastinya berbeda ya. Mungkin Kak Andi bisa share ceritanya ketika turun ke daerah-daerah yang berbeda-beda, ke Sabu, ke Sumba. Coba tantangannya adalah gimana caranya kita menjaga mood aja sih selama proses syuting, ya karena pasti akan sangat capek, apalagi kalau cerita tentang program BNS Jalan-Jalan itu adalah program di mana lo harus punya semua skill set
Jadi lu bisa diving, bisa snorkeling, bisa naik Vespa gitu kan, motor trail, terus juga lu harus bisa lari-larian, naik gunung dan turun gunung, like my adventure gitu kan, versi lokal. Iya kan, terus kayak semua tuh harus bisa Kak, ya kan, dan lu harus memberanikan diri untuk berdiri di ujung kapal gitu dan ya, tapi itulah sih moodnya yang dijaga supaya akhirnya proses syutingnya bisa selesai. Dan kemarin kita syuting tuh 44 hari untuk 12 hari. episode. Wow. Untuk 12 episode kita kelarin 44 hari dan hasilnya seperti yang ada di hasilnya sangat YouTube keren gitu ya. Pasti banyak juga yang nonton BNS jalan-jalan ya. Iya. Oke. Nah, itu ketika turun produksi ke daerah-daerah, Jovan pernah ikut juga? Belum, Jovan belum kalau ikut. masuk Belum. sudah setelah BNS jalan-jalan. Oh, oke. Nah, Kak Andi pas turun ke lapangan itu bawa juga adik-adik ini atau mungkin ada orang-orang yang Kak Andi sudah anggap senior lah bisa dibawa? Fun fact-nya adalah kalau ada yang bilang Mbak Umong Nonstop itu orang-orang di belakang layarnya adalah orang-orang di luar MTT, saya pikir salah. Salah ya. Kenapa? Karena 100% anak-anak MTT, Pak, gitu di dalamnya. Ya, jadi memang kenapa tadi saya sudah ulang-ulang bilang bahwa anak MTT keren-keren, asalkan mentornya ya dan wadahnya siapa gitu lah. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, benar kan? Pepatah seperti itu. Jadi kalau misalkan mentornya benar, anak-anaknya juga pasti insya Allah benar gitu ya. Insya Allah benar gitu. Jadi apalah ya, memang semuanya anak NTT dan tidak ada sih yang diseniorkan. Kita tuh kayak selevel gitu sama dan saling mau mendengarkan. Justru anak-anak milenial itu lebih percaya atau lebih curhat kepada orang-orang yang dianggap sama, selevel ketimbang orang yang dianggap lebih senior. Iya kan? Makanya kenapa banyak anak milenial yang enggan berbicara sama orang tua mereka. Betul. Iya kan? Iya. Karena mereka lebih nyaman ngobrol sama temannya daripada sama orang tuanya, takutnya nggak nyambung. Iya kan? Atau ada jarak. Nah, di BNS kita nggak mau ada gap itu. Gitu. Jadi semuanya saling tukar pikiran. Bahkan yang si editornya aja kadang-kadang masih aku bilang, ini bagus ini loh, ini bagus loh. Gimana kalau nanti di episode terakhir masukin narasi puitis supaya ada klimaksnya. Dan dia mau dengar gitu loh. Dan sebenarnya bagus banget kerja sama anak-anak MTT itu bagus banget. Mereka sangat-sangat bisa bekerja sama dengan baik, koordinasinya juga enak, asal jangan baper itu aja. Oke, asal ya, jangan karena baper. penyakitnya adalah baper sebenarnya, iya kan? Baper. Makanya di tim internal itu ceweknya cuma satu. Oh, di tim internal ceweknya cuma satu. Ceweknya cuma satu, cowoknya 7. Kenapa? Sebenarnya kepala pusing sebenarnya urus cewek kan, baper gitu kan, baper. Ya, moodnya mungkin sih agak sedikit harus dijaga lebih ekstra gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau Jovan saat ini kalau apa ya tadi sekarang Desain grafis itu masuk ke eksternal Internal. Oh, jadi Jovan ini orang internal juga ya. Oke. Internal, Bos. Walaupun waktu itu sempat kecewa karena karena magangnya ditolak, tapi akhirnya berarti Kak Andi juga ngelihat ya Jovan ini setelah gabung memang dia punya nilai potensi dan juga nilai yang sehingga bisa masuk ke tim internal. Nggak pernah excuse, Kak. Ini anak nih nggak pernah excuse dan nggak pernah protes, ya. Jadi benar-benar dia paham bahwa kita harus berproses, bukan banyak protesnya, gitu kan. Keren. Dan dia lakuin itu. Makanya proses magang itu sebenarnya proses seleksi siapa sih yang paling paling ngena di hati, gitu. Bukan paling cocok bekerja karena semua anak magang bagus-bagus mereka. Cuma yang paling ngena di hati dan saya masukin ke tim internal gitu kan. Dan semua rata-rata dari magang. Iya. Iya, dan waktu Rata-rata di dari batch 40 2. orang itu kira-kira berapa orang dari magang, berapa Sebenarnya orang? ini 40 itu adalah akumulasi dari semua anak BNS yang ada di kantor, yang sering ke kantor. Tapi sebenarnya tim internal kita cuma 8. Tim internal cuma 8. Iya, cuma 8. Cuma di bawahnya tuh kayak ada subdivisi gitu. Jadi dia ngurus media sosial, desain grafis, dia ngajarin anak-anak. Dan faktanya adalah kita ngajarin anak-anak di sana.
Mereka nggak bisa desain, kita ajarin desain. Jadi kayak kursus. Jadi kayak misalnya kayak nggak punya background itu, masuk diajarin semua. Gitu. Wow. Iya kan? Karena kalau semakin banyak desain grafis, semakin banyak cuan di media sosial manajemen yang bisa diambil. Iya. Oh, keren Iya, ya. gitu. Jadi diajarin. Nah, berarti sekarang Jovan ini juga punya anak didik ya? Punya. Berapa orang? Ada 2 orang. Sekarang yang angkatan ketiga 2. Oke. Wow, jadi Gitu. ada tidak anak magang yang masuk dia nggak punya latar belakang desain grafis? Kalau latar belakang mungkin karena dari saat mereka nge-apply CV sudah mau di niat desain, jadi pas masuk langsung udah masuk sama saya. Tapi ada yang kayak videografer juga diajarin. Karena kan videografer nggak bisa desain grafis. Iya. Iya kan? Oh, jadi harus Gitu. diajar. Oh. Sering-sering ilmu sih. Oke. Nah, Kak Andi dan Jovan ini kita udah di penghujung acara. Kalau tadi kita ngebahas soal memberdayakan muda-mudi di NTT dan juga Kak Andi sudah kasih tahu juga bahwa konten-konten yang ditonton di platformnya BNS itu semua tuh hasil kerja dari anak-anak NTT. Ya. Jadi tidak ada dari luar NTT ya. Betul Jadi sekali. di sini Kak Andi tuh membuktikan bahwa wadah yang Kak Andi sediakan Amin. dan apa yang Kak Andi terapkan ke adik-adik ini tuh berhasil ya, sangat berhasil. Amin. Kita yakin banyak banget yang tertarik untuk gabung di BNS karena ngelihat apa yang sudah dihasilkan. Kak Andi dan juga Jovan, mungkin dari Kak Andi dulu, ada tidak pesan semangat lah untuk anak-anak muda di NTT bahwa mereka tuh punya potensi gitu loh, jangan termakan dengan narasi-narasi negatif dan stigma yang selama ini berkembang soal NTT. Ya, saya setuju dengan itu Kak. Jadi saya cuma mau bilang sama semuanya bahwa jangan percaya dengan apa yang orang lain yakini terhadap diri Anda gitu. Karena pada akhirnya pun juga yang harus melakukan semua hal itu adalah diri kamu sendiri, ya kan? Jadi jangan pernah meyakini sesuatu yang sebenarnya kamu tidak yakini kebenarannya. Ya kan, kalau orang merasa bahwa anak NTT adalah anak-anak yang ketertinggalan, ya kan, terus juga anak-anaknya memang kayak nggak kreatif dan lain sebagainya, toh terbukti di samping saya asli NTT ya Pak ya, ya kan, asli NTT dan juga dia adalah desain grafis, bahkan ide-ide konten terlahir dari dia juga, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya kita punya level yang sama, tinggal tergantung lingkungan kita berada di mana dan niat kita mau untuk money oriented kah atau mungkin future orientation gitu kan, maksudnya ke jangka panjang, karena bagaimanapun kalau yang kalian jual ada value yang baik di diri kalian, maka kalian akan dibayar mahal. Gitu sih Kak. Oke. Kalau dari Jovan, ada semangatnya untuk teman-teman sebaya Jovan lah. Mungkin kedepannya mereka juga bisa masuk ke BNS, bisa punya hal yang sama juga seperti Jovan. Kalau untuk teman-teman sih lebih ke jangan takut berekspresi ya. Jangan takut untuk menunjukkan karya-karya teman di media sosial untuk orang-orang. Karena dengan menunjukkan mungkin itu bisa dapat kesempatan baru untuk teman-teman bisa sampai ke tahap-tahap yang lebih tinggi lagi. Contohnya kayak saya mungkin bisa ngembangin portofolio, akhirnya bisa masuk ke BNS dan akhirnya BNS kasih wadah tempat untuk menyediakan kayak event-event dan sosial media lainnya. Jadi teman-teman pasti akan lebih berkembang besar. Oke, terima kasih Kak Andi, terima kasih Jovan. Terima kasih juga buat Etalase yang sudah mengundang kita ya. Iya. Ini di tengah kesibukan Kak Andi bisa menyempatkan ke sini juga, kita sangat senang bisa berbagi juga cerita. Jovan juga bisa memberikan semangat lah untuk anak-anak NTT ke depannya. Mereka bisa bergabung dengan Kak Andi atau mungkin membuat wadah yang sama juga seperti Kak Andi. Jadi semakin banyak insan-insan kreatif yang ada di NTT ya. Regenerasi lah ya, kita jadi regenerasi terus. Betul. Muncul baru. Oke, pemirsa Etalase, terima kasih sudah 1 jam menyaksikan obrolan kita sama Kak Andi, sama Jovan. Semoga apa yang di-share sama Kak Andi dan Jovan ini bisa memberikan semangat untuk anak-anak muda yang menyaksikan Etalase. Kedepannya bisa membuat hal-hal yang kreatif dan juga berdampak untuk bukan hanya ke kita sendiri tapi juga untuk daerah yang saat ini kita tinggali. Oke, sampai jumpa di Etalase edisi berikutnya. Saya Esther Siwelan mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.
kau tak sepenuhnya sendiri. Aku kan selalu ada di sini. Mengapa, oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang? Tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impiku. Semoga kau kan tetap jadi apa yang kau inginkan. Mengapa, oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang? Tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impiku. Semoga kau kan tetap jadi apa yang ku inginkan. Jangan pernah berubah, ingat janjimu.